Salam BBB bagi bersama berkembang. Saya Bagus Wahyu Perdana, CEO Pasar Induk Online Indonesia. Saya akan menyampaikan rekaman presentasi saya dalam webinar Sukses Menjadi Perantara Perdagangan yang diselenggarakan oleh komunitas BBB Indonesia bekerjasama dengan Krista Exhibition pada tanggal 4 April 2021 kemarin. Silahkan menyaksikan. Oke, gini juga boleh. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua seluruh Indonesia. Ini saya lihat yang daftar malam ini, yang ikut, yang join malam ini cukup banyak, luar biasa. Saya kemarin dikasih sama Pak Budi headline, sukses sebagai perantara perdagangan. Wah, ini challenge ya, karena perantara perdagangan ini kalau bahasanya Pak Budi tadi, bahasa gampangnya atau bahasa kerennya itu Pak Budi sering guyonin gini, McLaren katanya. McLaren itu apa Pak? Maklaran katanya gitu. Oke lah, Maklaran kalau bahasa Indonesia mungkin perantara perdagangan ya. Slide. Biasanya pengalaman dari saya pribadi dan juga teman-teman saya yang lain yang melakukan hal yang mirip-mirip hampir sama itu, poinnya itu atau dasarnya ada di sini nih. Pinter jualan, saya ini jago jualan atau saya punya kemampuan untuk jualan, punya pasar, ada pasarnya, macam-macam ya, tergantung situasi kita, tergantung posisi kita, lokasi kita, tapi tidak punya modal, atau yang kedua nih, kepingin jualan tapi nggak punya barangnya. Nah, ini poinnya di sini yang bisa kita ambil sebagai dasar untuk memulai perantara perdagangan. Dan ini juga yang saya lakukan. Slide. Oke, cerita sedikit tentang apa yang saya lakukan khususnya ini yang saya ceritakan di perantara perdagangan. Saya mulai dari tahun 2009. Saya ingat sekali tahun 2009, waktu itu saya memulai dengan satu hal yang saya sukai, yang dari hobi, yang dari passion saya, yaitu qadarullah, passion saya, hobi saya itu sepeda waktu itu. Sampai sekarang sih, mulai dari SMP kalau hobi saya. Sampai dengan sekarang, dan waktu itu saya kepingin jualan spare part, jualan full bike sepeda, jualan jersey, jualan aparel, apapun tentang sepeda. Saya pengen jualan. Lalu saya lihat kalau modalnya juga nggak kecil ya, karena teman-teman mungkin beberapa bulan kemarin terakhir pada saat pandemi itu sepeda booming deh ya, naik. Teman-teman bisa tahu sendiri harganya seperti apa, spare partnya seperti apa, sepeda seperti apa. Wah, ini modalnya nggak cukup nih, kalau cukup apa, yang dibutuhkan cukup besar nih. Nah, di sini saya coba untuk itu tadi, seperti yang tadi Pak Budi sampaikan, tentang menjadi perantara perdagangan. Ini yang saya mulai di tahun 2009. Nanti detailnya kita ceritakan di belakang ya. Ini saya mulai di tahun 2009. Lalu di tahun 2014, jalan sekitar 5 tahun, saya lanjut lagi. Ada punya modal sedikit, saya buka lagi yang bisnis saya yang kedua, yaitu namanya VB. VB ini saya ambil dari nama anak pertama saya. VB ini fokusnya adalah dia bermain di segmentasi fashion branded. Nah, kalau sepeda itu segmentasinya dulu banyak laki-laki ya, banyak pria. Nah, saya lihat segmentasi perempuan juga menarik, tapi apakah di sepeda? Enggak. Saya coba main di segmentasi fashion branded. Tetap saya mainnya di branded, karena apa? Saya nggak mau jualan produk KW. Saya tidak mau jualan produk palsu. Jauh-jauh deh, itu bukan, itu dari awal saya sudah berkomitmen tidak mau berjualan, tidak mau memasarkan produk yang seperti itu. Di sepeda juga sama, saya semuanya tidak berjualan produk abal-abal, saya tidak jualan, meskipun banyak yang palsu ya, banyak sekali, saya tidak jualan. Lanjut di yang VB ini di 2014 pun juga sama, semuanya original, saya tidak jualan produk palsu. Itu lanjut di 2017, selang 3 tahun, ini keinginan saya
yang terpendam cukup lama adalah saya ingin punya produk makanan. Waktu itu berpikirnya sih mau buka semacam rumah makan atau warung gitulah ya, kecil-kecilan. Tapi belum buka, saya tuh udah kepikiran tentang ribet buka warungnya, buka tokonya, sama tutupnya. Akhirnya terpikir snack deh, makanan deh. Tapi saya dipertemukan dengan waktu itu kebutuhan saya tentang bawang goreng. Nah, kira terciptalah produk kita di tahun 2017 kita launching adalah bawang goreng Dapurne. Dapurne ya diambil dari nama kecil istri saya. Lalu lanjut yang berikutnya di tahun 2020, selang 3 tahun juga, ini pasar induk online. Pasar induk online ini adalah bagian dari komunitas BBB Indonesia, yang dimana ini sebenarnya proyek sosial kita untuk membantu pemasaran teman-teman UKM yang berada di bawah komunitas, yang berada di bawah binaan dari BBB Indonesia. Semuanya mulai dari sepeda sampai yang terakhir di pasar induk online ini, fokus saya di pasar online. Itu. Slide. Nah, mulainya gimana? Startingnya harus dari mana? Kalau pengen, tadi Pak Budi udah banyak menjelaskan ya. Sekarang saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Memulainya, startingnya dari mana nih? Nah, kita cerita beda satu-satu ya. Oke, next. Nah, nomor satu dan yang paling penting adalah hunting suppliernya, hunting pemilik barangnya, hunting yang punya produk. Teman-teman cari, tapi sebelum mencari, teman-teman tentukan dulu niche market yang ingin teman-teman masuki, yang ingin teman-teman ambil, yang ingin teman-teman kembangkan itu apa. Kayak kemarin yang di awal ya, yang di awal itu sepeda, saya hobi. Saya pengen berjualan tentang sepeda. Akhirnya yang saya ambil ada niche marketnya adalah sepeda. Lalu yang berikutnya VB. Niche market yang saya ambil adalah fashion branded perempuan. Lalu yang berikutnya bawang goreng Dapurne. Niche marketnya yang saya ambil adalah makanan. Meskipun bawang goreng ini segmentasinya juga ini cukup menarik ya, bawang goreng, tapi dia juga lebih bisa jadi snack juga gitu. Ini bagian dari pengembangan produknya. Nah, ini semua adalah kita mencari hunting supplier didasari dari teman-teman tentuin dulu nih mau masuk pasar apa. Saya pengennya itu yang ini hijab Pak. Nah, ya udah boleh hijab, pilih. Mungkin lebih fokus lebih ininya globalnya adalah pakaian muslim. Contoh ya. Boleh silakan. Teman-teman saya kepengennya itu sepatu Pak, sport, sepatu atau semua tentang sepatu. Ya silakan tentukan niche marketnya di awal sebelum mencari. Sehingga pada saat hunting supplier, teman-teman ini nggak bingung muterin jalan, nggak tahu nih apa yang dicari. Nah, tentukan niche marketnya di awal. Gitu. Lalu memilih ini, nah ini penting kan? Milih niche market. Ini kalau tadi saya katakan paling gampang memang banyak orang bilang ya mulai aja dari hobimu. Bener ya, saya mulai sepeda dari hobi ya. Mulai aja dari hobimu yang mudah, yang gampang. Boleh. Memang memulai dari suatu hal yang kita sukai itu mempermudah, mempercepat. Tapi teman-teman perlu ingat, bila dalam berjalannya waktu ini tidak menghasilkan profit, maka itu hanya sekedar hobi. Nah, teman-teman ingin berjualan ya, teman-teman berbisnis, ini bisnis. Teman-teman ingin membangun bisnis. Ini kalau kita sudah berbicara bisnis, maka dilihat dia profit apa tidak. Jangan sampai, oh enggak, saya senang sama sepeda. Atau apa ya, teman-teman misalnya saya apa deh, olahraga apa aja deh. Saya senang dengan olahraga ini, saya suka, ini passion saya di sini. Tapi dia tidak menghasilkan. Nah, teman-teman harus menentukan waktu, berapa lama. Pokoknya saya 2 tahun, atau saya maunya setahun, saya maunya 6 bulan, harus menghasilkan. Kalau nggak menghasilkan, ya harus dengan ikhlas, ganti. Kalau bahasanya sinyal-sinyal itu ya suntik mati, ganti. Nah, hunting supplier teman-teman harus ingat,
hunting supplier jangan kebanyakan. Misal, saya pengen baju muslim. Baju muslim kayaknya cukup banyak ya toko-toko yang jualan. Hunting tokonya. Cari supaya ingat, tapi yang pemilik brandnya ya, ke toko pemilik brandnya, jangan sudah datang kedua, jangan sudah datang ketiga. Agak susah nanti kita berbicara soal harganya nanti, agak susah. Tapi si pemilik brandnya. Nah, jangan milih terlalu banyak. Misalnya, saya mau, paling gampang nih ya, paling gampang saya contohkan pengalaman saya dulu waktu saya mencari toko sepeda. Jangan semua toko sepeda di kota kita datangin semua. Mau jualin barangnya semua. Jangan. Pilih aja. Satu atau dua aja. Atau mulai dari satu aja. Mulai dari satu aja. Pilih dulu aja satu. Nggak perlu semua. Dan ingat teman-teman, jangan baper kalau ditolak. Nah, ya. Jangan baper kalau ditolak. Jangan emosi. Sialan, saya udah enak-enak, untung-untung saya mau jualin produknya, malah ditolak. Jangan baper. Jangan juga kalau dicuekin sama ownernya. Oh, lu urusan sama anak buah saya aja. Saya juga dulu gitu. Lu urusan sama si itu aja. Ownernya nggak mau urusan tahu. Tapi semua itu nanti dengan berjalannya waktu, teman-teman sudah menunjukkan dengan sales, dengan penjualan. Itu tadi Pak Budi udah bilang, udah menyampaikan. Itu udah nanti berjalannya waktu, hubungan akan jauh lebih baik. Itu ya, teman-teman perlu diingat dalam hunting supplier. Oke, slide. Nah, hunting suppliernya sudah milih nih. Yang mau saya tuju toko ini sama toko ini, dia si pemilik brandnya nih. Saya kebetulan pilihnya niche market yang ini. Saya mau masuk yang ini. Ini yang saya pilih. Lakukan store visit. Datangin tokonya. Ngobrol sama ownernya. Dan yang paling penting, yang nomor satu apa? Minta izin. Nih, penting nih. Minta izin. Teman-teman tahu nggak? Berkembangnya bisnis online sebegitu masifnya, poin ini hilang. Tahu kenapa? Karena sebegitu mudahnya orang-orang mencoba untuk copy paste postingan pemilik produk untuk dia posting ikut dijual di lapaknya dia. Ini sangat saya tidak menyarankan. Dan saya boleh bilang, hindari yang seperti ini. Kenapa? Di terakhir nanti saya kasih tahu. Hindari yang seperti ini. Hindari yang seperti ini. Tapi apa? Datang ke tokonya. Sampaikan niat baik Anda. Minta izin. Jangan asal main copas gambar atau postingan orang lain. Meskipun sama, saya juga basicnya di online. Tapi saya tidak melakukan hal seperti itu. Datang ke tokonya. Kenalan sama owner, sampaikan niat Anda. Ini loh saya punya niat baik. Saya pengen ikut menjualkan produk Anda. Saya ingin ikut menjualkan produk-produk yang ada di toko Anda. Meskipun ya kalau sepeda berarti ownernya kan bukan si pemilik brand ya. Brandnya cukup banyak. Nggak masalah. Meskipun teman-teman misalnya datang ke sebuah toko sepatu. Bisa aja sepatunya mereknya macam-macam. Nggak masalah. Tapi itu yang umum ya. Ada juga yang toko-toko yang memang dia brandnya dia. Ada yang seperti itu. Hijab, ada yang memang brandnya dia. Ada. Toko sepatu, ada yang memang hanya menjual brandnya dia. Nggak apa-apa. Itu yang sesuai dengan brandnya. Tapi bila mana ada juga toko-toko yang tidak seperti itu. Dia menjual brand yang cukup umum. Nggak masalah. Tapi poinnya adalah minta izin. Datang. Sampaikan kepada dia. Bapak, Ibu, Om, Tante, saya ini bagus. Tujuan saya ke sini, bla 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 bla. Boleh enggak kalau saya izin ikut menjualkan produk-produk yang ada di toko ini? Loh, jualnya gimana, Mas? Saya jual secara online. Nah, pengalaman saya sampai dengan sekarang, itu hampir 99% diterima. Ada yang tolak nggak? Ada, tapi persentase poinnya kecil. Kalau ditolak gimana? Ya sudah, skip, ganti, cari toko yang lain.
Tapi mayoritas kalau niat kita baik, kita tunjukkan, kita kenalkan. Apalagi misalnya ya, toko itu sudah kita langganan nih, sering beli di situ. Nah, saya juga pengen jualin. Wah, itu tambah lebih enak lagi. Pasti diterima. Boleh nggak? Om, Tante, saya ikut jualin produknya. Saya jual secara online. Izin. Wajib minta izin. Itu. Nah, kalau sudah minta izin, sudah dapat, udah lanjut deh. Nah, dan kelebihan dari store visitnya adalah apa? Kita bisa mencek kualitas produknya. Kalau itu dia produk dibikin sendiri ya. Kecuali kalau udah produk itu produk brand sudah terkenal yang dijual di toko itu, kita udah tahu lah produk kualitasnya udah baik. Tapi kalau dia adalah bikin, dia bajunya ini dia pengrajin sendiri, dia bajunya bikin sendiri. Dia tas ini pengrajin sendiri, dia bikin sendiri. Nah, dengan store visit kita bisa cek, kita bisa lihat langsung kualitas dari produk yang dia bikin. Cetannya rapi nggak? Lalu kainnya bagus nggak nih dia jual toko ini? Harganya premium, kainnya biasa. Kalau yang kayak gini jangan dipaksain teman-teman. Kalau dari sisi kualitas menurut teman-teman itu nggak sesuai dengan harganya, atau kira-kira nih kalau teman-teman itu yang beli produk ini teman-teman itu nggak suka dengan kualitas seperti ini, itu jangan diterusin. Itu jangan diteruskan. Kenapa? Itu sama seperti tadi saya bilang, nanti di akhir saya sampaikan kenapanya. Itu jangan diterusin. Lebih baik teman-teman memang benar-benar produk yang layak untuk dijual. Karena apa? Tadi saya bilang basicnya saya online. Online pembeli tidak bisa meraba barangnya. Pembeli tidak bisa meraba barangnya. Kitalah yang memvisualisasikannya secara deskripsi, secara foto. Kalau dari bajunya sendiri, dari pengrajin tasnya sendiri, pengrajin sepatunya sendiri, kita lihat jahitannya miring kanan, miring kiri, ya lebih baik teman-teman skip toko ini, cari dulu toko yang lain, yang kualitasnya lebih baik. Gitu. Lalu, next dulu ya, kita next slide. Nah, poin berikutnya udah dicek, udah diizin, udah diperbolehkan, kualitas produknya juga udah baik. Nah, masuk ke tahap yang namanya kesepakatan kerjasama, dealing. Harus tertulis nggak, Pak? Ya tertulis lebih baik, tapi umumnya sih enggak biasanya. Umumnya enggak. Tapi kalau umumnya enggak, bukan berarti kita tidak bisa ngambil poinnya di sini ya. Enggak, karena apa? Dalam hal dealing ini macam-macam, banyak yang bisa kita tanyakan di sini. Contoh gini, di sini syarat dan ketentuannya kalau pembelian, kalau misalnya saya nanti ada pembeli, nah itu gimana? Apakah saya harus datang ke sini untuk saya packing sendiri, atau bisa dipackingkan di sini? Jadi saya tinggal kontak, nanti bisa dipackingkan di sini, atau seperti apa? Itu obrolin. Lalu kalau di packing di sini, kualitas packingan di sini seperti apa? Nanti teman-teman harus tahu. Jangan-jangan jualannya apa? Dia pengrajin batik, Pak. Batiknya batik tulis, cakep-cakep, Pak. Harganya itu 1 juta, 1,5 juta. Ada kan ya batik tulis seperti itu? Oke, packagingnya plastik kresek, Pak, hitam. Udah plastiknya kresek, hitam lagi warnanya gitu. Nah, ini teman-teman wajib tahu. Anda packagingnya seperti apa? Kemasannya seperti apa pada saat pengiriman? Pak, packagingnya packaging plastik aja, Pak, transparan biasa. Ini teman-teman harus tahu. Packaging. Lalu pengirimannya. Biasanya sini pengirimannya pakai apa? Oh, kita semua pengiriman bisa, Mas. Kita melayani hampir 10 ekspedisi misalnya gitu. Semua bisa. Nanti Mas kalau mau beli tinggal bilang, kalau ada transaksi bilangnya sama kita. Ini atas nama ini kirimnya pakai ekspedisi J ya. Oh, yang ini ekspedisi T ya. Oh, yang ini ekspedisi P ya, misalnya gitu. Nah, itu tanyain, bisa semua ekspedisi nggak? Kalau ternyata dia ekspedisinya hanya tunggal, nanti teman-teman harus tahu, disesuaikan dengan penjualannya. Gitu. Lalu penting juga tanyain ini, kalau saya ada transaksi hari ini, dikirimnya kapan? Biasanya gimana di sini? Oh, ya kalau ada transaksi, kontak aja kita, Mas. Nanti kita kirimnya ya kalau kita inget lah. Atau kalau Mas reminding lagi seminggu lagi baru kita kirim, jangan seperti itu.
Kita harus tahu karena apa? Kecepatan pengiriman itu menjadi salah satu titik poin kepuasan customer. Pokoknya di bawah jam 12 Mas, itu kita Masnya order di bawah jam 12 siang, itu kita kirimnya semua hari ini. Nah, Jami itu, cakep. Ini potensial nih supplier, ini cocok nih kayak gini. Mas, kita packagingnya semua kita pakai kotak, Mas. Tanpa kita kenakan tambahan cas, semua kita bubble wrap. Wah, ini cakep nih. Ini jadikan supplier nih. Cocok. Seperti itu. Lalu apa? Nah, ini pada saat dealing ini tadi sama, Pak Budi juga udah sampaikan. Jangan minta diskon atau harga murah terlebih dahulu. Di awal kita kerjasama. Cukup tunjukkan saja dengan penjualan yang baik. Karena apa? Harga nanti ngikutin. Jangan di awal lalu udah minta. Om, saya bantu jualin ya, tapi saya minta diskonnya pokoknya dari yang terpampang itu 20% gitu. Lalu siapa? Ya, nanti bakalan seperti itu. Lalu jual aja belum. Pengalaman saya di awal ya, pengalamannya. Selama kita menyampaikan, Pak, Bu, boleh nggak saya ikut mempromosikan produk Bapak Ibu lewat online? Buat saya jual lagi. Biasanya mereka udah tahu. Mereka udah paham. Kalau mereka mengiyakan, mereka udah paham. Kita akan diberikan special price biasanya. Harga khusus, meskipun nggak jauh-jauh amat dari bandrol yang tertera di produk itu, tapi biasanya pengalaman saya, biasanya mereka udah paham. Oh ya Mas, boleh Mas, silakan. Nanti tiap produk nanti saya kasih potongan deh buat Masnya. Itu ada yang seperti itu. Ada juga yang sistem komisi. Mas, pokoknya jualin produk saya ini, jualin baju saya ini satu set, satu season itu bahasa apa ya? Kan ada tuh baju itu biasanya satu set itu apa sih bahasanya saya lupa. Saya dulu juga pernah jualin bajunya orang, cuma tadi nggak muncul ya di. Saya juga pernah dulu jualin bajunya orang. Nah, kalau setiap kali jualin satu seri ya. Kalau bisa jualin sekian seri, nanti saya kasih komisi sekian Mas. Nah, itu juga ada yang kayak gitu. Mainnya komisian, ada yang seperti itu. Ada juga mainnya langsung harga kayak umumnya itu harga reseller ya. Udah pokoknya harga resellernya sekian. Terserah Anda jual berapa, harga resellernya sekian. Udah, pokoknya di awal dapat harga di awal, udah itu terima. Yang penting kita dapat akses untuk dapat izin untuk bisa foto atau pasang gambar produk mereka di tahap awal, ini udah bagus. Terserah Mas, mau datang ke sini kapan aja boleh. Yang rada sepi sih biasanya pas kita baru buka. Toko kita buka jam 10 Mas. Enaknya Mas kalau mau foto-foto produk ini, ya jam 10-an lah datang ke sini. Biasanya toko belum seberapa rame. Itu udah. Cami tuh supplier tuh. Bilang kayak gitu tuh. Boleh Mas foto, kita dapat akses untuk masuk ke tokonya, boleh foto, apalagi kalau disediain tempat ya. Mas, kita punya mini studio kok. Kalau mau foto produk tuh ada, kita punya. Kan banyak orang jual ya mini studio yang kotak kecil tuh. Kita punya Mas, kalau mau pakai sekalian nggak apa-apa. Udah. Sip. Dapat itu di awal itu kayak dapat harta karun tuh kalau kita pengen menjualkan produk orang lain. Itu udah oke banget gitu. Gitu. Nah, di tahap dealing ini kurang lebih pengalaman saya yang bisa saya sampaikan seperti itu. Next. Oh ya, sebelumnya. Nah, ini yang saya lupa ya. Buat kesepakatan dengan supplier berkaitan dengan opsi retur. Pak Bu, kalau retur gimana di sini? Misalnya nih produknya ternyata kalau misalnya bukan teman-teman yang kirim ya, teman-teman yang kontak, saya mau order yang ini tolong kirim ke alamat yang ini ya. Ternyata salah kirim. Nah, itu opsi returnya gimana? Atau ternyata produknya itu yang dikirim rusak. Ini terlepas dari ternyata sortirnya terlewat ya. Rusak, bajunya yang dikirim kancingnya nggak ada 2 misalnya gitu. Ini ada bukti video unboxingnya, ternyata kancingnya nggak ada 2, ini gimana, bisa retur nggak? Nah, itu teman-teman harus tahu juga. Karena apa? Nanti banyak di dunia online itu karena kita langsung berhubungan dengan end user, nanti itu akan sering bertemu yang kayak gini.
Itu opsi retur dari supplier seperti apa? Oh, dari kita nggak tahu Mas, pokoknya selama barang itu dia sudah keluar ya sudah. Nah, kita beli putus, sudah selesai. Nah, itu teman harus tahu. Oh, bisa Mas, selama pokoknya maksimal 7 hari dari pembelian atau 7 hari dari barang sampai itu bisa diretur. Nanti teman harus tahu. Tanyakan juga itu ke supplier atau pemilik barang. Oke, next. Nah, udah dapat kesempatan, udah dikasih harga, udah tahu syarat dan ketentuannya, segera jualan, segera buka toko online-nya. Di semua marketplace, buka semua, bikin akun, buka semua yang tersedia. Jualan semuanya. Bikin juga di media sosial yang umum dipakai jualan kayak misalnya di Facebook, di page, di Instagram, bikin semua akunnya di grup Facebook, bikin blog kalau teman-teman bisa bikin dan bikin websitenya. Nah, ini cakep nih, yang terakhir saya bikin website. Saya jualan cerita sedikit ya, waktu itu saya jualan spare part sepeda, saya bikinkan websitenya, saya disupport dari 4 toko. Satu toko aja produknya bisa ribuan. Saya disupport dari 4 toko. Apa nggak jadi website toko sepeda terlengkap se-Indonesia gitu. Cita-cita saya waktu itu seperti itu. Itu. Nah, segera jualan. Perbanyak kuantiti produknya, variannya, dan ragam aksesoris yang diupload. Kenapa? Karena makin penuh etalase sebuah toko online, makin penuh ya, makin penuh sebuah toko etalase di toko online, itu makin meningkatkan kepercayaan customer, akan makin terlihat menarik. Itu analoginya sama seperti gini. Kalau teman-teman masuk ke apa namanya itu swalayan ya, swalayan yang terkenal apa itu Indo April atau Super April gitu ya. Saya mau bilang Indomaret sudah umum, nanti takutnya dicas iklan gitu. Bayangkan teman-teman masuk ke sebuah toko, sebuah supermarket, etalasenya banyak, tapi isi barangnya cuma satu etalase. Bandingkan dengan toko sebelah, etalasenya juga banyak, raknya juga banyak, barangnya penuh. Lebih menarik yang mana? Saya yakin pasti lebih menarik yang toko kedua. Hal ini juga sama di dunia online. Tokonya teman-teman di marketplace, di website, di blog, di Facebook, di Instagram, itu makin penuh, katalognya makin banyak, makin lengkap, di satu niche ya, di niche yang sama ya, itu makin menarik di mata customer dan makin terpercaya. Nah, kadang-kadang di online yang bilang, Pak, gimana caranya biar dipercaya sama customer? Nah, itu makin salah satu tips dan triknya ini. Lengkapi. Kalau kita jualannya baju seperti gambar ini, ya lengkapi. Ada topinya, ada syalnya, ada kaosnya, ada hemnya, ada celana panjang, ada celana pendek, ada apalagi biasanya toko baju ya. Ada singlet, singlet, kaos dalam, celana dalam, apa nama tuh, belt mungkin ikat pinggang, kaos kaki boleh, tambahin sedikit sepatu juga boleh ya, lengkap. Nah ini akan meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Juga perkenalkan karena baru toko kita ke komunitas-komunitas yang terkait dan segmentasi yang sama dengan milik kita. Gitu. Slide. Nah ini penting. Ini poin penting nih. Tangani semua komplain dan klaim dari customer maupun supplier dengan bijak. Ya, komplain dan klaim. Dan jaga hubungan baik dengan supplier, terutama semua yang berhubungan dengan pembayaran. Ingat, uang itu seperti dua mata sisi. Bisa menjadikan kita dipercaya sama orang, bisa menjadikan kita tidak dipercaya sama orang. Tunaikan pembayaran sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Mas, boleh kita Mas, nanti pembayarannya biasanya tiap seminggu sekali. Boleh Mas, nanti rekapan biasanya 2 minggu sekali Mas. Mas, rekapan nanti tiap bulan. Oke. Hal ini terlihat sepele, namun bisa berdampak negatif bila kita menggampangkannya. Ya teman-teman, saya pesan titip di poin ini. Slide. Nah, apakah semua supplier itu baik?
supplier juga ada yang buruk loh. Supplier juga ada yang jelek. Saya juga ada ketemu yang kayak gini. Pertama, apa aja sih kualitas produk tidak dijaga? Hari ini sih jahitannya lurus, Pak. Nggak tahu kok besok kok jadi kayak letter S. Nggak tahu kenapa kayak gini. Lalu slow respon. Saya order nih dari tadi pagi. Nggak dijawab-jawab. Sampai malam. Ini sering. Sampai malam nggak dijawab. Ini toko buka apa tutup? Ternyata memang tutup. Ya sudah kalau gitu ya. Tapi banyak yang gini, slow respon. Lalu harga sering berubah. Hari ini dealnya katanya 100.000 sepatunya. Begitu saya dapat orderan besok, harganya 120. Padahal saya jualnya 110. Tombok dong. Harga sering berubah. Lalu tidak kooperatif. Dalam hal apa? Macam-macam. Banyak, kita nggak dibantu. Lalu standar packaging jelek. Ini tadi saya bilang ya. Packagingnya asal-asalan. Ini ada. Lalu yang baik supplier itu yang seperti apa? Ya yang tidak seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau yang buruk seperti ini, pengalaman yang pernah saya dapatkan, yang baik yang tadi sudah saya sampaikan, dan yang di luar daripada ini. Slide. Ini yang saya bilang tadi, terakhir ya. Kenapa kok tadi harus dijaga pembayaran, lalu kualitas produk, kalau jelek jangan. Karena pada akhirnya, nama toko dan personal brand kita lah yang akan diingat oleh customer. Maka bangun dan jaga reputasinya, sehingga berpindah kemanapun, platform tempat jualan kita, customer tetap akan loyal dan mencari kita. Ini titik poinnya, kenapa harus benar-benar kita jaga dari sisi kualitas, dari sisi respon, dari sisi komplain, dari sisi pembayaran, dari sisi pengiriman, packaging, karena yang akan kita bangun ini. Jadi bukan sekedar dapat cuan besar, dapat keuntungan besar, lalu toko online-nya hilang, bukan yang seperti itu. Sehingga apa? Kalau kita jaga ini, karena poinnya ini, toko kita bisa bertahan lama. Oke? Kurang lebih itu, slide. Ya udah habis. Oke, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Budi sama Pak Daud. Ya, terima kasih Pak Bagus Perdana, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali untuk Pak Bagus. Ya, tadi sudah panjang lebar ini Pak Bagus mengetengahkan pengalamannya, berbagi bagaimana awal mulanya menjadi perantara dan berhubungan langsung dengan supplier. Ini berbeda dengan yang Pak Budi, karena yang dalam hal ini adalah menjadi perantara dalam hal kita membuka toko online. Ya, kalau yang Pak Budi tadi adalah untuk perdagangan, untuk penjualan bisa ekspor atau yang lainnya. Dan ini tadi udah berikan tips-tipsnya, dari intinya adalah sama kalau saya lihat ya. Artinya tadi itu mulai dari hal kejujuran, dan juga jangan awalnya sudah minta nego harga dulu ya Pak ya. Buktikan dulu bahwa kita bisa menjadi partner yang dipercaya. Memang tidak mudah untuk mencari supplier yang kredibel juga, itu penting ya. Tadi udah dikatakan kalau dapat misalnya pabrik ataupun sepatu, saya pernah belanja online Pak. Nah, ditulis saya beli sepatu ukuran 43. Tahu-tahu dikirim 43, bukan 43 Pak. Bukan 43, 40 ini. Tapi tulisnya 43 memang di sandalnya. Tapi ya saya nggak bisa muat, nggak bisa pakai. Ya akhirnya sudah, ngapain saya repot lagi untuk klaim lagi. Udahlah, kasih orang lain pakai. Nah, itu memang kesalahan dari bukan toko online tersebut, tapi kan image-nya juga pengaruh ke toko online. Nah, hal ini sebagai perantara online, saya harus tahu di pabrik ini barangnya bermutu tidak. Standarnya kalau dia tulis L itu benar-benar L, atau tahu-tahu ukurannya bukan L, S taunya. Jadi itu nanti efeknya ke itu saya ngalamin sendiri Pak. Ya, itu jadi sering baju kadang-kadang gitu Pak. Toleransi ukuran 1 sampai 2 cm. Oke lah ya. Tapi kalau kita cek kadang-kadang toleransinya bisa sampai 5 cm. Nah, itu ada. Memang ada yang seperti itu Pak. Saran saya jangan diambil ya teman-teman. Betul. Jadi memang jeli dari awal tadi Pak
Bagus sudah sampaikan harus mulai dari supplier, jeli, melihat, mengunjungi, tadi katakan visit store, itu boleh dibilang juga kalau kita tahu alamatnya, produsennya di mana, kita kunjungi tempat diproduksinya, kita lihat benar nggak kualitasnya, jangan nanti buat barang pertama sama buat barang yang ke-10 beda semua. Ribet nanti, Pak. Ya, demikian mungkin nanti kita akan setelah ini akan tanya jawab, kita akan batasi karena waktu ya Pak Budi mungkin mau memberikan komentar Pak, silakan Pak. Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Mungkin tanya jawab atau mungkin akan Pak Daud cerita dulu tentang ISPUT Pak. Oh iya, baik. Singkat saja, Pak Budi, Pak Bagus, Pak Wahyu, dan juga para peserta pameran. Demikian rekaman presentasi saya. Silakan melihat episode ketiga yang berisi tanya jawab pada webinar tersebut. Kalau ada pertanyaan, silakan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, silakan melihat berbagai video pembelajaran lainnya dan tolong informasikan keberadaan channel Gudang Ilmunya UKM ini kepada UKM lainnya, kepada para pembisnis pemula agar semakin banyak yang bisa belajar pada channel Berbagi Ilmu ini. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.